warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya guru IPA MTS Al-Mubarok di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kategori 1 Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331297111549. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran fisik kinerja dengan nomor peserta ujian 0852 06 003 1008 pada kelas 9 dengan materi listrik dinamis. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini 9C? Alhamdulillah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, Semangatnya powerful hari ini ya. Sarapannya double kayaknya. Oke, untuk kita sebelum mulai pelajaran hari ini, sekarang kita mulai dengan doa dulu ya, Nak ya. Silakan doa dulu. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya Ibu cek dulu kehadirannya. Hari ini yang nggak masuk siapa, Nak? Sehat semua ya, Nak ya? Sehat semua, semangat semua. Baiklah, kalau sudah masuk semua, maka kita akan mulai materi hari ini. Masih melanjutkan materi yang kemarin mengenai listrik Ini kita masih belajar tentang listrik dinamis. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini Ibu mau tanya dulu tentang materi yang sudah dijelaskan kemarin. Kemarin kan sudah belajar tentang arus listrik. Ada nggak yang masih ingat apa sih pengertian dari arus listrik? Boleh? Siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa? Oke, Alisa, apa arus listrik, Nak? Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir pada penambahan suatu konduktor tiap satu satuan waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu konduktor dalam satuan waktu. Arus listrik itu mengalirnya dari mana ke mana, Nak? Dari potensial yang tinggi ke potensial yang lebih rendah. Arus listrik itu berbahaya nggak sih? Ada yang berbahaya, ada yang enggak. Coba sekarang Ibu punya permasalahan, nanti yang Ibu tampilkan ke dalam di video. Nanti kalian yang menganalisis permasalahannya. Dari video yang muncul, nanti kalian akan membuat rumusan masalah, ya Nak ya, berupa pertanyaan. Kenapa? Karena hari ini kita belajarnya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi kalian yang menentukan masalah, kalian nanti yang mencari solusinya, dan nanti terakhir akan menyajikan solusinya, ya. Oke. Sekarang
boleh lihat ke layar di atas. Ini Ibu punya video. Bahaya nggak tuh kira-kira? Sekarang kita lihat video kedua ya. Apa iya bahaya? Pemirsa Lampung TV, sebuah rumah panggung ludes terbakar di RT 1 RW 1, Kampung Sepipi, Abung Tinggi, Lampung Utara, pukul 16, Selasa sore, 21 Maret 2023. Kapolsek Bukit Kemuning Kompol Muhyiddin mengatakan rumah panggung tersebut milik Herianto, warga Bukit Kemuning asal Semendo. Penghuni yang pertama melihat Wulandari, anak kandung Herianto. Ia melihat asap dan api di bagian plafon atap rumah. Saat ia berlari meminta pertolongan, si jago merah sudah melalap bagian atas rumah yang umumnya terbuat dari papan tersebut. Kompol Muhyiddin menyebut api diduga akibat korsleting listrik. Kerugian warga berusia 50-an tersebut diduga mencapai 250 juta rupiah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, itu kan kuatnya, soe. Soe. Soe, bangunan tuh, bangunan malam itu, ya Allah. Nah, videonya kan sudah disimak nih. Di mana tadi kejadiannya, Nak? TV. Tahu nggak TV di mana? Tahu. Dekat ya? Iya. Bisa saja ini terjadi juga kepada kita, ya kan? Nah, dari video tadi, silahkan. Ada yang penasaran enggak? Apa yang muncul di dalam benak kamu? Maka ungkapkanlah dalam perumusan masalah. Jadi dalam ungkapan pertanyaan yang diawali dengan kata-kata apa, mengapa, bagaimana, ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Oke, Nisa, apa nak pertanyaannya, nak? Bagaimana bisa terjadinya korsleting listrik? Apalagi, siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Belajar membuat pertanyaan. Oke, saya kira. Apa itu korsleting listrik? Wah, bagus ini. Kita harus tahu dulu korsleting listrik itu apa. Lanjut. Ya, siapa nak? Oh, Bila? Bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Nah, ini udah ada 3 pertanyaan ya. Bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Ini ada 3 pertanyaan. Walaupun semua orang mungkin punya pertanyaan di benak ya, ini Ibu ambil sebagai sampel ya nak ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Beginilah caranya merumuskan masalah. Nah, untuk selanjutnya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 4 sampai 5 orang. Dan nanti masing-masing kelompok akan menentukan masalahnya sendiri dan akan menyajikan solusinya sendiri. Oke? Kalian
Kalian boleh memilih kelompoknya bebas, asalkan tadi tidak melebihi 5 orang ya. Jadi minimal 4, maksimal 5. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah dapat kelompok semua? Sudah duduk di kelompoknya? Ini berapa orang? 4, 5. Oke, cuma satu yang kelompoknya isinya 4 ya. Kita kasih nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Maka dari video yang kalian lihat tadi, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menganalisis terjadinya korsleting listrik. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran, nanti kalian akan dibantu dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti ini satu kelompok satu LKPD. Ini Bu bagi dulu ya. Nah, kemudian karena di LKPD ini kita akan mencari literatur, kemudian nanti kalian akan membuat solusi yang boleh nanti berupa digital, maka Ibu meminjamkan kamu handphone, satu kelompok satu handphone, dan handphone ini hanya digunakan untuk pembelajaran. Jadi tidak digunakan untuk membuka situs-situs yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Oke, setuju tidak? Ya, sepakat ya? Oke, selanjutnya boleh sambil Ibu bagikan handphonenya, kalian mengisi nama kelompoknya dulu. Tadi nama kelompoknya udah ada ya. Nah, perhatikan di LKPD-nya. Namanya sudah ditulis nah? Sudah. Kemudian lihat lembar pertama. Apa tuh lembar pertama? Nomor 1. Merumuskan masalah. Nah, tadi kan sudah belajar tuh caranya merumuskan masalah. Tadi Ibu yakin setiap orang, setiap kelompok pasti punya masalah sendiri. Nah, silakan dituangkan di LKPD-nya. Dalam waktu 5 menit nanti Ibu tanya tentang rumusan masalah kelompoknya masing-masing. Silahkan dimulai. Apa yang kira-kira akan diselesaikan? Ya nak ya? Usahakan pertanyaannya berupa pertanyaan yang menghasilkan gagasan solusi. Ya nak ya? Kelompok 1 sudah dapat rumusan masalahnya? Wah, cepat ini. Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Ibu tulis di depan ya. Rumusan masalahnya. Kelompok 1, apa nak? Masalah yang mau diambil nak? Bagaimana korsleting listrik bisa terjadi? Bagaimana korsleting listrik bisa terjadi? Kira-kira itu pertanyaan yang nanti akan menimbulkan solusi atau tidak? Ya, jadi permasalahannya itu harus ada solusinya. Nah, gimana kira-kira? Bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Nah, bisa seperti ini? Saya, bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Kelompok 2. Oke, boleh mungkin Dewi yang ke depan menuliskan di depan. Oke, bagaimana? Siap-siap kelompok 3.
Siapa perwakilannya? Kelompok 3. Bersiap ya, Nak? Oke, bagaimana cara menghindari korsleting listrik? Mirip ya? Mirip nggak? Iya, satunya mencegah, satunya menghindari. Ya nggak apa-apa mirip. Nanti kan solusinya belum tentu sama. Oke, kelompok 3 silakan perwakilannya. Oke, Adel. Bagaimana cara mengatasi Oke, ini berbeda ya. Bagaimana cara mengatasi korsleting listrik? Apa bedanya menghindari sama mengatasi? Kalau mengatasi sudah terjadi, kalau menghindari belum terjadi. Oke, kelompok 4 silakan perwakilannya. Bagaimana cara menanggulangi ya? Oke, bagaimana cara menanggulangi korsleting listrik? Ini bukan kon tapi kors. Nah, korsleting listrik. Oke, masing-masing kelompok sudah punya satu rumusan masalah. Siap untuk menyelesaikan? Iya. Maka kalau menyelesaikan itu pasti nanti ada solusinya, ya Nak ya. Oke, kita lanjut ke LKPD-nya. Selanjutnya apa perintahnya, Nak? Ini pertanyaannya sudah memfokuskan pertanyaan selesai. Kemudian sekarang yang ketiga merencanakan penyelidikan dan melakukan penyelidikan. Oke, untuk merumuskan masalah tadi kan sudah selesai. Kemudian untuk mencari solusinya, maka kamu harus melakukan penyelidikan. Apa saja sih informasi yang perlu kamu ambil, ya kan, dari literatur untuk menyelesaikan solusimu. Nah, kamu di situ di LKPD sudah Ibu siapkan barcode. Nanti boleh di-scan. Kalau nggak ada di barcode itu yang ingin kamu cari, Bu, informasinya masih kurang, boleh searching di website yang lain, ya Nak ya. Apa itu korsleting listrik? Apa penyebabnya? Benar. Kemudian apa dampaknya? Lalu apa lagi? Lagi yang ingin dicari untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Bagaimana cara mengatasi? Oke, itu yang akan dicari ya. Rencana penyelidikannya. Kelompok 1 selesai, Nak, rencana penyelidikannya? Ini sudah selesai. Ini rencana penyelidikan. Kelompok 2 selesai, Nak, rencana penyelidikannya? Selesai. Kelompok 3 selesai ya? Rencananya? Kelompok 4? Selesai. Coba kita mulai dari kelompok 4 ya. Kelompok 4 coba diungkapkan. Apa sih rencana penyelidikannya? Mau yang dicari apa, Nak, informasinya? Mencari apa pengertian dari korsleting listrik, dampak dari korsleting listrik, bagaimana cara menanggulangi korsleting listrik, bagaimana mencegah terjadinya korsleting listrik. Oke, yang sekarang kelompok 3.
Silakan disampaikan. Rencana penyelidikannya, apa yang mau dicari informasinya? Apa itu konsleting listrik? Apa penyebab konsleting listrik? Apa dampak konsleting listrik? Dan bagaimana cara mengatasi? Oke, bagaimana cara? Oke, sekarang kelompok 3, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Korsleting listrik. Apa dampak dari korsleting listrik? Bagaimana cara menghindari korsleting listrik? Oke, itu yang akan dicari informasinya ya. Oke, lanjut kelompok terakhir, kelompok 1. Apa itu korsleting listrik? Rumusan masalahnya apa tadi? Rumusan masalahnya kelompok 1. Bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Oke, makanya rencana penyelidikannya. Apa itu korsleting listrik? Yang kedua, apa yang menyebabkan korsleting listrik? Yang ketiga, apa dampak dari korsleting listrik? Yang keempat, bagaimana cara mencegah korsleting listrik? Oke, sudah runtut ya. Dari mulai pengertian, penyebab, dampak, sampai ke cara mencegah. Oke, sekarang silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Silakan mulai penyelidikannya. Coba yang ini. Iya, manual tuh poster ya. Oke, kelompok 2? Digital. Poster apa video nak? Poster. Pakai aplikasi apa tuh? Canva. Bisa menggunakannya? Bisa. Oke, kelompok 3? Manual. Poster apa? Iya, poster apa? Poster masih poster ya. Oke. Siap tapi ya? Iya. Oke, kelompok 4? Digital. Apa tuh nak? Berupa poster atau video? Video. Oke, silakan yang manual boleh mengambil alatnya di depan. Untuk yang digital boleh mulai bekerja membuat gagasan solusinya. Menghindari korsleting listrik. Oke, sudah selesai semua? Karya-karyanya sudah siap untuk ditampilkan? Silakan kelompok 1. Siapa yang mau menjadi perwakilannya nak? Iya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 telah merumuskan masalah tentang korsleting listrik. Merumuskan masalah yang diawali dari apa itu korsleting listrik dan apa penyebab dari korsleting listrik, bagaimana cara mencegah korsleting listrik, dan apa dampak dari korsleting listrik, juga bagaimana bisa terjadinya korsleting listrik. Dan kami telah memfokuskan pertanyaan, yaitu bagaimana cara mencegah korsleting listrik. Setelah itu, kami mencari beberapa sumber informasi dari YouTube, website, dan lain-lain. Dan setelah kami mencari beberapa informasi, kami telah mendapatkan jawabannya, kami telah merumuskan masalahnya, dan kami tuangkan dalam berupa poster manual yang seperti teman-teman lihat ini. Oke. Jadi, ini adalah salah satu solusi dari mencegah korsleting listrik. Jangan menggunakan peralatan listrik dalam kondisi tangan basah, karena dapat menyebabkan kebakaran, kesetrum. Nah, jadi semoga apa yang kami tuangkan ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami telah menganalisis tentang masalah korsleting listrik. Pertama-tama,
kita harus tahu apa itu korsleting listrik. Korsleting listrik adalah hubungan arus pendek yang terjadi karena adanya penyimpangan dari garis kabel yang sudah terpasang. Dan ada beberapa penyebab yang menjadi penyebab korsleting listrik. Pertama, penyambungan kabel yang tidak sempurna. Dan yang kedua, stop kontak yang sudah kendor. Yang ketiga, perangkat listrik berkualitas rendah. Dan yang keempat, paparan suhu tinggi. Dan masih banyak lagi penyebab dari korsleting listrik. Selanjutnya, apa itu? Selanjutnya, dampak dari korsleting listrik. Dampaknya banyak. Salah satunya dapat terjadi kebakaran, kerusakan pada alat elektronik, kerusakan pada bangunan, dan juga kerugian akibat kerusakan yang terjadi akibat korsleting listrik. Dan kami juga sudah merumuskan masalah, yaitu bagaimana cara menghindari korsleting listrik. Di sini kami sudah membuat poster cara menghindari korsleting listrik. Yang pertama, tidak membebani stop kontak, karena menumpuk steker mengakibatkan beban listrik menjadi banyak dan tidak seimbang. Yang kedua, menggunakan alat listrik yang berkualitas, karena alat listrik yang dan berkualitas dapat menjamin keamanan dan kualitas dari peralatan listrik yang kita beli. Yang ketiga, harus ada pemeriksaan secara rutin, agar penyaluran listrik yang aman, kemudian tak ada anomali atau penyimpangan, baik dari sisi pengukuran maupun penggunaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau mengevaluasi untuk kelompok 2? Bagus, penyampaiannya jelas? Jelas. Jadi dia sudah menjabarkan dari penyebab, dampak, sampai ke solusi dan dituangkan dalam bentuk poster. Oke, lanjut kita ke kelompok 3. Silahkan, perwakilannya yang mau maju siapa nak? Cahaya, silahkan Cahaya. Oh, tadi posternya manual ya? Silahkan. Yang lain silahkan. Kita simak penjelasannya Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perumusan masalah bagaimana cara menghindari korsleting listrik. Sebelum itu kita harus tahu dulu korsleting listrik itu apa. Korsleting listrik itu adalah hubungan arus pendek, suatu hubungan hambatan listrik yang sangat kecil. Penyebabnya karena adanya aliran yang menyimpang dari garis kabel yang terpasang. Dampak yang ditimbulkan dari korsleting listrik itu adalah salah satunya rusaknya alat elektronik dan kebakaran. Nah, cara mencegah korsleting listrik itu adalah pakai kabel yang berkualitas dan jangan menumpuk stop kontak. Nah, kami telah merumuskan masalah bagaimana cara mengatasi korsleting listrik. Kami membuat gagasan solusi sebuah poster manual yaitu tips atasi korsleting listrik. Yang pertama adalah cabut seluruh kabel. Lakukan cara ini agar aliran listrik terhenti dan korsleting tidak bertambah parah. Yang kedua, matikan aliran listrik. Tekan tombol off pada lampu agar aliran listrik tidak semakin menyebar. Yang ketiga, temukan sumber korsleting. Cari akar masalah dan deteksi sumber korsleting dengan menggunakan alat tester. Yang keempat, perbaikan masalah. Yang pertama, bola lampu. Cukup ganti bola lampu yang lama dengan yang baru. Yang kedua, stop kontak. Buka stop kontak dengan alat bantu, obeng listrik atau tes pen. Tes pen. Dan yang ketiga, rangkaian kabel instalasi. Panggil teknisi listrik dari PLN. Oke. Ini tips mengatasi korsleting listrik. Kalau mengatasi sudah terjadi belum? Sudah. Jadi jika terjadi, kalau tadi menghindari, kalau yang ini mengatasi. Kalau seandainya yang namanya kejadian korsleting listrik itu kan kadang sudah diantisipasi juga masih bisa terjadi ya. Maka cara mengatasinya ini sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Jadi bisa dengan tadi
cepat mencabut stop kontak, matikan apa tadi KWH meter, kemudian mengecek dengan test pen, kemudian ada lagi yang keempat tadi memanggil instalasi yang memang berstandar SNI. Oke, sekarang kita ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Nah, kelompok 4 perwakilannya siapa, Nak? Antika, silakan maju ke depan. Yang lain fokus lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Putriani, perwakilan dari kelompok 4, telah menarik kesimpulan dan analisis yang kita lakukan terkait permasalahan konsleting listrik. Kembali ke permasalahan, yaitu konsleting listrik. Pengertian konsleting listrik terjadi akibat adanya aliran listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah tersasar. Penyebabnya adalah sambungan kabel listrik yang berantakan, alat elektronik yang tidak dimatikan saat sedang bepergian, hingga panas dan terbakar. Dampaknya menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik, terjadinya kebakaran, kerusakan pada alat elektronik. Cara mencegahnya dapat pada rutin cek instalasi peralatan rutin cek instalasi upaya mencegahnya, rutin cek instalasi peralatan listrik rumah tangga ber-SNI, praktikan stop kontak. Kami dari kelompok 4 membuat gagasan solusi, menuangkan gagasan solusi masalah dalam bentuk video. Selamat menyaksikan video setelah kami. Kita saksikan ya video dari kelompok 4.
seluruh kabel. Ya, jika terjadi korsleting listrik. Kemudian apa tadi? Satu lagi? Matikan aliran listrik. Mengganti lampu dengan yang baru. Oke, sudah paham semua materi hari ini? Sudah. Kalau sudah paham, gimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Senang? Belajar dengan model ini? Sekarang kamu boleh meninggalkan nanti tulisanmu ditulis di kertas, nanti ibu bagikan kertasnya, kemudian singkat saja ya, tuliskan perasaanmu, apakah senang, apakah kesal ya, nanti kita tempel di depan. Untuk sebelumnya kita kumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Oke. LKPD-nya aja dulu ya. LKPD-nya ditekan ke depan. Nah, ini boleh menulis perasaannya di sini. Menulis perasaan itu singkat dan curhat ya. Nanti panjang dan curhat. Sudah semua ini? Masih ada yang belum? Sudah? Oke, sudah semua? Oke, sebelum Ibu tutup, nanti ada tugas yang Ibu berikan, nanti dikerjakan di rumah ya. Ada tugasnya berupa evaluasi. Untuk sekarang, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan berdoa dulu. Selamat siang anak-anak. Silakan siap-siap menunaikan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.